Sahabat tani di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel Solusi Pertanian. Kali ini Solusi Pertanian ingin sedikit berbagi tips atau cara bagaimana mengolah kotoran hewan atau pupuk kandang mentah agar menjadi pupuk yang serbaguna dan berkualitas baik tentunya, sehingga mampu menyuburkan tanaman kita. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas pupuk kandang dari hasil limbah kohe kambing sebagai contohnya. Namun sebelum lanjut, tidak ada salahnya sahabat tani semua untuk menyempatkan menekan tombol subscribe demi kemajuan channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video berikutnya dari channel ini. Mari kita lanjutkan. Kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena kandungan amoniaknya terbilang cukup tinggi. Itu sebabnya kotoran kambing tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk karena dapat membakar tanaman. Kotoran kambing tersebut baru bisa digunakan sebagai pupuk setelah melalui proses fermentasi. Proses fermentasi berguna untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam kotoran kambing tersebut untuk menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi juga berguna untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kotoran kambing tersebut. Kedua mikroorganisme tersebut dapat menjadi sumber penyakit bagi tanaman. Kotoran kambing yang masih mentah juga mengandung biji-biji gulma atau rumput yang memungkinkan untuk tumbuh kembali apabila kotoran kambing tersebut masih segar langsung digunakan sebagai pupuk. Sebelum dijadikan pupuk, kotoran kambing perlu disortir terlebih dahulu untuk memisahkan antara kotoran dan benda-benda asing yang kemungkinan tercampur di dalamnya seperti plastik, kayu, batu, beling, dan lain sebagainya. Penyortiran dapat dilakukan bersamaan dengan penggemburan kotoran kambing sehingga proses penguraian berjalan lebih cepat. Kotoran kambing yang sudah disortir langsung dihamparkan secara merata menjadi lapisan yang agak tipis agar memudahkan proses selanjutnya. Kemudian siapkan 5 liter air dan EM4 agar proses fermentasi pupuk kandang berjalan lebih cepat. Perlu diketahui, di dalam EM4 terdapat bakteri yang menguntungkan yang masih tertidur atau dorman. Bakteri tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara mencampurkan dengan larutan molase atau bisa juga menggunakan larutan gula. Kemudian diaduk atau dikocok. Untuk 100 kg kotoran kambing dibutuhkan lebih kurang 2-5 tutup botol cairan EM4 dan dicampurkan dengan 5 liter air. Tambahkan molasses atau gula merah atau gula pasir sebanyak 100 gram. Kalau kita menggunakan molase, kita gunakan kira-kira 100 ml sebagai sumber nutrisi bagi bakteri-bakteri yang terkandung di dalam cairan EM4 tersebut. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur merata dan diamkan hingga bakteri di dalam EM4 mulai aktif dengan ditandai munculnya
buih-buih kecil. Itu menandakan bahwa bakteri yang ada di dalam cairan E4 sudah mulai aktif. Setelah itu, masukkan larutan ke alat sprayer agar mudah diaplikasikan. Larutan E4 kemudian disemprotkan pada hamparan kotoran kambing secara merata. Kotoran perlu dibolak-balik dan disemprotkan kembali larutan E4 ke seluruh bagian kotoran hewan. Setelah benar-benar merata dan kotoran kambing agak lembab dengan tingkat kebasahan sekitar 30 hingga 40%, kemudian masukkan kotoran ke dalam wadah karung ya. Sahabat juga bisa menggunakan drum sebagai tempat fermentasinya, tetapi jangan terlalu penuh, sisakan 1/4 bagian sebagai ruang gas amoniak yang akan ditimbulkan pada saat proses fermentasi berlangsung. Tutup drum atau ikat karung tersebut dengan tali dan letakkan di tempat yang teduh. Pastikan terhindar dari terpaan sinar matahari langsung dan hujan. Pupuk tersebut perlu dipantau setiap 1 minggu sekali dan dilakukan pengadukan. Jika kondisi kotoran terlalu kering, siram atau semprot kembali dengan larutan E4. Karung atau kokhe yang ada di dalam wadah perlu dibolak-balik agar sirkulasi gas amoniak yang berada di dalamnya menurun. Pupuk organik kotoran kambing baru jadi atau matang setelah proses fermentasi setidaknya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Sampai di sini proses pembuatan pupuk kandang telah selesai dan sahabat tani sudah mempunyai pupuk kandang dari kokhe yang berkualitas baik dan siap digunakan untuk menyuburkan tanaman sahabat tani semua. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Jika sahabat tani suka dengan video ini, silakan share ke berbagai media sosial milik sahabat tani semua agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Insya Allah ini akan menjadi amal kebaikan bagi sahabat tani semuanya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya demi semakin berkembangnya channel ini, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.